Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain, kita cek dulu siapa saja yang sudah bergabung. Insya Allah beberapa menit lagi kita akan mulai. Yang sudah hadir silakan diketik namanya. Dari mana, siapa namanya. Yuk, sambil kita sapa-sapa dulu. Siapa saja yang sudah hadir, yang sudah join, bisa kita sharing-sharing dulu dari mana asalnya, terus dituliskan juga namanya. Oke, alhamdulillah sudah hari yang keberapa puasa ini ya? Hari yang ke-14 kalau tidak salah ya. Sudah masuk ke fase 10 yang kedua ya, di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Yuk, bismillah, kita tunggu dulu. Hari ini kita akan sharing tentang sebuah ilmu, semoga menjadi manfaat di bulan Ramadan ini. Ini sudah ada satu yang bergabung, silahkan yang baru bergabung ditulis namanya lalu dari mana. Siapa ya? Kita cek dulu nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan Ibu Erminolda. Oke, baik. Yuk, sambil nunggu yang lain ya. Memang di siang ini apalagi hari Jumat ya, enaknya istirahat ya, enaknya ibadah. Tidur juga bagian dari ibadah untuk yang berpuasa, tapi jangan tidur itu menjadi ibadah jadi tidur terus ya. Ya, semoga 1 jam ke depan ini menjadi sebuah ilmu buat kita semua ya. Oke, sambil menunggu yang lain, sambil dicek apakah suara saya terdengar, bisa diketik di kolom komentar. Kalau suaranya terdengar, bisa dibantu suaranya terdengar, biar nanti 1 jam saya berbicara mudah-mudahan maksimal ya. Terdengar apa tidak suaranya? Alhamdulillah sudah semakin banyak yang bergabung. Oke, baik, kita cek dulu ya. Sudah dua orang. Yang sudah bergabung bisa dibantu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, aja bayang-bayangnya. Ini beberapa menit lagi akan kita mulai ya, sambil menunggu yang lain. Kalaupun memang tidak bisa menyimak di live streaming ini, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dilihat di Facebook grup Guru Dahsyat Nusantara. Kita mau ngapain sih itu ya? Insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol santai aja di tengah waktu istirahat para grup Guru Dahsyat member yang budiman, sambil persiapan nanti ya buat yang di Indonesia bagian timur mungkin sudah asar ya. Belum ya. Terus semoga ibadah kita di bulan Ramadan bisa maksimal. Selain ibadah puasa juga tilawatul Quran, baca Qurannya, terus qiyamul lail, tarawihnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Mega Puspitasari. Hadir Pak, sudah terdengar. Alhamdulillah. Jelas ya, terdengar ya? Suaranya terdengar dengan jelaskah? Dan juga orangnya terlihat dengan jelaskah? Oke. Terima kasih Mbak Erminolda Bera. Oke, Mbak Mila ya. Siap hadir Pak, terdengar dengan jelas. Oh, dari SDI Nangga Lindiwatu. Di mana nih Bu Mila lokasinya? Ya, lawan salam juga. Selamat datang guru saya ini ya, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Riswanto. Assalamualaikum Bu Riswanto, sehat selalu ya. Oke, saya lambaikan lagi. Oh ya Allah, hampir aja jatuh ini.
mudah-mudahan lancar. Oke, sudah jam 14:08 kurang lebih. Sebentar lagi kita akan mulai. Nanti buat yang baru bergabung jangan lupa ditulis siapa namanya dan dari mana. Kalau ada gangguan bisa dikabari, mudah-mudahan internetnya lancar, jaringannya juga lancar, dan juga semoga Allah berikan kita kemudahan dalam 60 menit ke depan untuk sharing tentang Islamic NLP. Apa itu Islamic NLP? Apa manfaatnya buat para guru ya? Insya Allah kita akan sharing. Baik, kita mulai aja ya. Bung Riswanto, Bu Mila MPD, dan juga Mbak Mega. Bisa di-share ke yang lain tautannya. Semoga bisa maksimal. Kalaupun tidak bisa menyimak, mungkin ada yang sedang istirahat, ada yang sedang menuntaskan tilawatil Qur'annya. Mudah-mudahan bisa banyak ya khatam di Ramadan tahun ini, baca Qur'annya. Dan kalau tidak sempat menonton hari ini, semoga bisa ditonton di siaran ulangnya atau di rekaman di grup Facebook Grup Guru Dahsyat Nusantara. Oke, bismillah, kita mulai ya. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab kan nih? Boleh dijawab di kolom chat. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di Ramadan 1443 Hijriah, kita sudah masuk ke fase 10 kedua ya. Di bulan Ramadan ini, semoga Allah berikan kita kemudahan, semoga Allah berikan kita kesehatan, semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Selain kita bersyukur, kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Untuk membawa keberkahan, membawa manfaat di live streaming Grup Guru Dahsyat Nusantara di Facebook hari ini, mari kita sama-sama awali dengan Ummul Quran, pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap semoga 1 jam ke depan, 60 menit ya, sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat, ini menjadi sebuah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat kita dan orang-orang lain ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, CEO Grup Guru Dahsyat Nusantara, Bung Riswanto yang saya hormati, beserta para pengurus Grup Guru Nusantara, serta para hadirin yang menyimak di live streaming pada hari ini atau nanti mengikuti kegiatan di rekamannya di grup Facebook Guru Nusantara. Hari ini kita akan sharing tentang sebuah ilmu ya, Islamic NLP. Tapi sebelumnya dicek dulu ya, apakah suara masih jelas. Terus yang baru hadir, selamat bergabung di live streaming Facebook Grup Guru Dahsyat Nusantara ya, GGDN Guru Dahsyat Nusantara. Bisa saling kenalan dulu di sini. Alhamdulillah sudah ada 5 orang. Siapa namanya, lalu berasal dari mana ya, sambil nanti kenalan. Sebelumnya juga saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya sudah dikenalkan ya oleh admin Grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN Guru Dahsyat Nusantara. Salam kenal, nama saya Mahfud Roji. Di GGDN biasanya saya dipanggil atau disapa dengan sapaan Coach Oji. Biasanya saya mengisi di training online grafologi ya. Terima kasih, ini sudah tahun yang keberapa ya Bung Riswanto di Grup Guru Dahsyat Nusantara ya. Grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN sudah yang kesekian tahun, hampir kurang lebih 6 tahun ya, lebih ya, insya Allah Bung Riswanto membersamai GGDN saya di kegiatan training online grafologi. Nah, pada hari ini spesial, insya Allah saya Coach Oji atau Mahfud Roji ingin sharing kepada para peserta Grup Guru Dahsyat Nusantara
yang budiman, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu 1 jam ke depan 60 menit kita akan belajar, kita akan sharing, kita akan mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat yang berjudul Islamic NLP. Ini saya sudah buat beberapa tulisannya ya. Biasanya terbalik ini tulisannya, mudah-mudahan tidak. Teman-teman, apakah tulisan yang saya munculkan terbalik? Islamic NLP. Soalnya kalau pakai Facebook, kadang-kadang kalau kameranya terbalik, tulisannya jadi terbalik ya. Apakah bisa terbaca, teman-teman? Nih, tulisannya terbalik ya. Hadir, oke, dari Hasni, NU, Amorea, Palu. Oke, terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Terbaca atau tidak? Terbalik atau enggak? Insya Allah enggak terbalik ya. Islamic NLP. Jadi ini gabungan dari dua ilmu, Masya Allah, keren ya. Islamic itu kita sudah tahu ya, apalagi buat teman-teman yang beragama Islam, ini sebagai manhaj hidup, sebagai pegangan hidup, dan sebagai jalan hidup kita, guidance kita. Lalu digabungkan dengan sebuah ilmu pemberdayaan pikiran bawah sadar atau NLP, Neuro Linguistic Programming. Di sini banyak para ustadz, banyak para guru. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Kisni Purwati. Oke, posisi di mana Mbak Kisni? Di daerah mana? Apakah di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, di Depok, di Tegal, di Pekalongan, atau di mana? Terima kasih sudah hadir ya. Oke, alhamdulillah tulisannya kebaca ya. Karena pernah ketika live streaming grafologi, saya membuat beberapa tulisan-tulisan yang mengetahui karakter siswa kita. Ternyata tulisannya terbalik. Nah, ini kalau ini nggak terbalik ya, karena sudah dibuat pakai plastik. Yuk kita bedah satu demi satu. Kalau Islamik kita sudah tahu semua, Bismillah ya. Ini menjadi pedoman hidup dan sangat luas, dan ini sebagai agama kita. Nah, sedangkan NLP, apa itu NLP? Ini NLP singkatannya, Neuro Linguistic Programming, NLP. Ada yang bilang, ada yang mengatakan juga NLP itu adalah oke, Mbak Kisni, di Medan. Oke, terima kasih ya. Jauh-jauh dari Medan ikut menyimak, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. NLP tadi apa? Ada yang bilang, ada yang mengatakan juga NLP itu, ini lagi puasa kita nggak enak ngomonginnya ya, tapi nggak masalah. NLP itu nasi liwet pecel. Buat persiapan buka puasa nanti ya. Bukan nasi liwet pecel ya. NLP tadi sudah disampaikan adalah Neuro Linguistic Programming. Ada 3 kata ya, Neuro Linguistic Programming. Nanti ada kaitannya, apalagi sekarang bulan Ramadan, ini kita sedang semangatnya banyak mengkaji ilmu keislaman. Apa kaitannya NLP dengan Islamik? Terus penerapan dalam kegiatan sebagai pengajar untuk rekan-rekan guru, atau diaplikasikan di dalam kegiatan lain, ini manfaatnya untuk apa? Kita bedah dulu NLP-nya. Apa itu neuro, apa itu linguistik, apa itu programming ya. Neuro Linguistic Programming. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah 11 orang. Yang baru join silakan diketik. Kita kenalan ya. Siapa namanya? Lalu dari mana? Ini ada yang dari Medan, ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi. Oke, luar biasa. Pertama N. N adalah neuro ya. Kalau ini nggak boleh nyebut merek ya. Misalnya neuromuscle. Apa tuh neuro? Neuro itu adalah sel saraf. Neuro itu adalah mindset. Neuro itu adalah pola pikir ya. Neuro. Lalu L. L-nya adalah linguistik. Linguistik kita sudah tahu adalah bahasa atau pola-pola bahasa. Mbak Fitri Julianti terbaca. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi neuro adalah syaraf atau otak, atau juga bisa dikaitkan dengan pikiran. Lalu linguistik adalah bahasa, pola bahasa, pilihan kata-kata dalam berbahasa. Lalu programming adalah memprogram, men-setting. Jadi neuro linguistik programming adalah menggunakan pola-pola bahasa, memilih bahasa-bahasa tertentu untuk memprogram mindset kita, saraf kita, pikiran kita. Kurang lebih seperti itu. Biar lebih memaknai mudah apa arti NLP, lalu kenapa kita harus belajar NLP, lalu kaitannya NLP dengan ilmu keislaman apa. Ya.
saya mau memberikan sebuah kisah, menyebutkan sebuah cerita agar kita bisa lebih memudahkan dalam memahami ilmu NLP ini. Ada sebuah kisah ya, seorang kakek. Kakek ini konon, ini sebuah cerita aja. Kakek ini konon katanya berusia 130 tahun. Nah, seorang kakek ini dengan usia 130 tahun, dia mantan pejuang 45, atau dia sekarang menjadi seorang veteran. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Apong Juhariyah. Oke, dari mana Mbak Apong? Lokasinya. Oke, selamat bergabung ya. Diulang. Nah, kakek ini berusia 130 tahun, dia mantan pejuang 45. Nih, saya sedang bercerita sebuah kisah untuk memaknai apa itu NLP. Untuk memudahkan kita mengerti tentang hakikat maksud dari ilmu NLP ini. Nah, kakek yang berusia 130 tahun ini, dia memiliki 2 orang cucu. Nah, dia ketika sedang bermain-main dengan cucunya, cucu yang pertama dia bertanya ke kakeknya. Kakek kan sekarang sudah berusia 130 tahun. Gimana sekarang kondisi kakek? Nah, cucu yang pertama bertanya seperti itu ke kakeknya. Lalu kakek itu menjawab seperti ini. Oh iya, kakek sekarang sudah berusia 130 tahun. Kakek sudah tua, mata sudah tidak jelas melihat, telinga juga tidak jelas mendengar. Badannya kakek sudah semakin lemas, dan kakek kayaknya nggak akan lama lagi hidup. Akhirnya kakek itu menjadi sedih, dia menangis, dan dia merasa hidupnya sudah tidak ada arti lagi dengan usia 130 tahun itu. Itu pertanyaan dari cucu yang pertama, dijawab oleh kakek seperti itu. Lalu si kakek ini juga ditanya oleh cucu yang kedua. Ya. Cucu yang kedua ini bertanya ke kakek seperti ini. Kek, aku mau tanya dong kek. Kakek kan dulu pejuang 45 kek ya. Tolong dong ceritakan ke cucu bagaimana kondisi kakek ketika kakek dulu berjuang melawan penjajah. Nah, kakek itu menjawab seperti ini, teman-teman para grup guru Dahsyat Nusantara yang budiman. Kakek yang kedua itu menjawab seperti ini. Oh, kamu bertanya ke kakek ketika kondisi kakek dulu masih muda ya? Ketika dulu kondisi kakek berjuang melawan penjajah ya? Iya kek, kata cucunya seperti itu. Lalu kakeknya menjawab seperti ini. Iya dulu kakek ketika masih muda, dulu ketika kakek masih kuat menjadi tentara pelajar, menjadi tentara rakyat, itu setiap penjajah yang mau merusak kampung kita langsung kakek hadang. Meskipun kakek hanya bermodalkan bambu runcing, kakek dengan semangat ya. Karena kakek yakin kalau kakek bisa mengalahkan penjajah, itu menjadi pahala buat kakek. Dan kalaupun kakek meninggal melawan penjajah, kakek akan mendapatkan surga karena kakek telah berjihad, seperti itu. Nah, kakek ketika menjelaskan cerita dari pertanyaan cucu yang kedua, itu gestur tubuhnya semangat gitu ya. Dia itu matanya berbinar-binar, tersenyum sumringah, dan seakan-akan dia merasakan saat itu seperti kondisi dia di masa penjajah. Nah, maksudnya apa ini rekan-rekan para pemirsa grup Guru Dahsyat Nusantara yang budiman? Saya ingin sharing cerita itu agar kita lebih mudah memaknai apa itu NLP, Neuro Linguistic Programming. Dari 2 jawaban kakek terhadap pertanyaan 2 orang cucu itu sudah sangat berbeda ya. Cucu yang pertama ketika bertanya, kakek menjawab dengan gestur, dengan tubuh, dengan raut muka sedih, nangis, lemas, seakan-akan dia mau mati, seakan-akan dia mau meninggal, seakan-akan dia tidak ada arti lagi hidupnya. Tetapi ketika kakek ini menjawab pertanyaan dari cucu yang kedua, gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya, sikapnya, semangatnya, mindsetnya, senyumnya, seakan-akan dia itu masih muda, padahal dia sudah 130 tahun. Ya. Nah, teman-teman, dari kisah yang tadi, itulah hakikat dari ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. NLP juga ada yang menyebut sebagai ilmu paradigma berpikir.
atau ilmu mindset. NLP juga ada yang menyebut ilmu menghipnotis seseorang tanpa membuat orang lain tidur terlebih dahulu. Oke, terima kasih, ini sudah semakin banyak yang hadir. Terima kasih Pak Muhammad Sobar dari Pekalongan hadir. Oke, terima kasih Pak. Siang-siang enaknya tidur, siang-siang enaknya istirahat, tapi teman-teman tetap hadir ya, luar biasa. Apresiasi buat para grup Guru Dahsyat Nusantara di sini. Oke, selain kisah yang tadi, saya juga punya kisah yang kedua untuk membuktikan bahwa semoga ilmu NLP ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan sebagai kita seorang guru dan sebagai aktivitas profesi apapun. Ada dua orang sales ya. Tadi dua orang cucu, sekarang dua orang sales. Anggaplah satu namanya Muhammad, satu namanya Anto. Nah, Anto ini sama Muhammad ya, Muhammad yang sedang bertugas di sana misalnya gitu ya. Atau jangan Muhammad lah ya. Siapa misalnya namanya? Anton boleh ya, biar nanti nggak kagok ya. Anton sama Yuli, nah misalnya dua orang nih, laki dan perempuan. Nah, dia ini dikasih challenge, dikasih tugas sama bosnya. Ada produk sepatu baru, bagus banget sepatunya. Nah, dua orang ini dikasih challenge untuk menjual sepatu ini. Tapi dia menjualnya itu di sebuah tempat, di sebuah daerah, di pegunungan, yang mayoritas penduduk di sana itu dia sebagai seorang petani. Akhirnya dua orang sales ini bingung. Aduh, gimana nih? Kita harus jual produk baru, sepatu baru itu di pegunungan yang orang jarang pakai sepatu di situ. Nah, orang yang pertama dia berpikir seperti ini. Si Anton ya. Anton berpikir gini. Waduh, mana mungkin saya bisa menjual sepatu di pegunungan sana yang mayoritas adalah penduduknya seorang petani. Dia kan keseharian paling pakai sepatu bot, paling nggak pakai alas kaki kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Si Anton ini mundur, si Anton ini tugasnya tidak selesai untuk menyelesaikan dia sebagai seorang marketing, seorang penjual sepatu baru di daerah pegunungan sana. Tapi si Yuli ini dia berpikir, wih ini sepatunya bagus nih, produknya mahal nih. Dan kalau saya jual di pegunungan, meskipun mayoritas penduduknya adalah seorang petani, pasti di sana itu jarang yang menggunakan sepatu ini. Dan sepatu ini akan menjadi salah satunya atau satu-satunya produk yang saya jual. Insya Allah akan laku di sana. Nah teman-teman, dari dua orang ini, si Anton dan Yuli ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya betul, paradigma berpikir, mindset dia. Si Anton mindsetnya sudah nyerah duluan. Wah nggak mungkin, pasti nggak laku, pasti di sana itu banyak petani yang nggak membutuhkan sepatu saya. Sedangkan si Yuli dia berpikir, oh di sana itu tidak ada saingan, pasti dagangan saya, sepatu saya laku. Nah kan seperti itu ya. Nah itu untuk memudahkan maksud dari ilmu NLP ini. Apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi pilihan bahasa kita, itu akan menjadi sebuah mindset dalam pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita atau semangat kita. Atau dalam istilah NLP-nya adalah mind, body, and soul is one system. Apa yang kita pikirkan, itu akan direspon oleh tubuh, dan juga akan direspon oleh jiwa atau semangat kita. Semuanya saling keterkaitan. Oke, kita lanjut. Ini pembacaannya. Kebaca tidak? Semuanya kebaca ya. Why NLP, what NLP, dan apa kaitannya NLP dengan Islamik, dengan manhaj hidup atau agama kita. Nah, alhamdulillah teman-teman, kurang lebih insya Allah saya mempelajari NLP sejak 5 tahun yang lalu. Minimal ada 4 tahapan kalau kita mau belajar NLP. Tahapan yang pertama disebut dengan tahapan NLP Practitioner. Itu mengambil trainingnya kurang lebih 2 hari. Teman-teman kalau mau ikutan bisa join dengan kegiatan di grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN. Lalu tahap yang kedua setelah NLP Practitioner, saya mengambil ilmu NLP yang disebut dengan Master NLP. Kurang lebih sama 2 hari juga kegiatan trainingnya. Lalu yang ketiga, saya juga mengambil Certified atau ilmu NLP yang disebut dengan Trainer NLP.
Dan saya juga mengambil NCA, NLP Coach Association ya. Menggunakan ilmu NLP untuk kepentingan sebagai seorang coach. Nah, itu saya sudah mengambil 4 itu. Hari ini dalam waktu yang sangat singkat, baru kulit-kulitnya aja ya. Jadi mohon maaf kalau nggak paripurna. Mungkin nanti oleh Bung Riswanto dan teman-teman manajemen di grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN bisa kita follow up buat teman-teman guru yang ingin belajar lebih lanjut tentang NLP ini. Nah, mengapa kita belajar NLP? Ada apa dengan NLP? Ya, alhamdulillah teman-teman, dengan NLP Allah berikan saya kemudahan, beberapa yang saya targetkan tercapai, termasuk dalam berpikir. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sepertinya berpikir negatif, itu dalam NLP ada yang disebut dengan framing, reframing. Nanti bagian dari teknik ya, nanti akan dijelaskan, semoga waktunya cukup. Nah, kalau berbicara tentang framing, reframing, framing itu adalah bingkai. Ini kacamata saya, ini adalah frame ya. Bagaimana kita membingkai apa yang menjadi makna dari luar terhadap diri kita, itu kita bisa maknai ulang atau reframing. Atau kalau dalam bahasa agamanya itu bagaimana kita berhusnuzon, berbaik sangka terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Lalu apa itu NLP? Tadi sudah dijelaskan ya. NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Memiliki atau memilih pola bahasa tertentu untuk membuat mindset kita ya, dan membuat mindset kita terprogram lebih baik ya. Atau tadi dikatakan bahwa NLP itu adalah ilmu paradigma berpikir, ilmu cara berpikir, atau ilmu menghipnotis orang lain tanpa membuat orang lain tidur terlebih dahulu ya. Nah, apa kaitannya dengan Islamik? Nah, teman-teman semua, para peserta grup Guru Dahsyat Nusantara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. NLP tadi dikatakan adalah sebagai sebuah ilmu untuk menghipnotis orang, mempengaruhi seseorang tanpa membuat orang lain tertidur. Ya, karena sebelum saya belajar NLP, saya juga belajar hipnoterapi ya, dan juga Bung Riswanto sebagai CEO di GGDN ini, beliau juga praktisi hipnoterapi dan hipnotis. Nah, kalau dihipnotis kan membuat orang lain tidur dulu ya, menurunkan gelombang otak atau pikiran bawah sadarnya dari beta, alfa, theta. Nah, 3 gelombang ini. Nah, kalau untuk di NLP cukup kita menggunakan pola-pola kata, pola-pola bahasa, dan orang lain bisa kita pengaruhi. Dan di dalam hipnoterapi ya, sebagai bagian juga benang mata rantai ilmu yang tidak bisa dipisahkan dari NLP. Nah, di situ kalau misalnya kita ingin mempengaruhi orang lain, menghipnoterapi orang lain, di situ ada yang disebut dengan belief system atau hal yang paling dipercayai. Nah, karena kita sebagai orang Islam menggunakan teknik-teknik hipnoterapi dan NLP menggunakan Al-Quran dan hadis, itu akan lebih powerful lagi. Dan termasuk beberapa NLP dari teknik 4 pilar dan makna dari NLP itu ternyata ketika kita kaitkan dengan Al-Quran dan hadis itu sangat koneksi banget ya, bisa digunakan saling ketersambungan. Nah, ini tahapannya ya. Tahapan untuk mempelajari atau sebagai seorang NLPer ya. Pertama, teman-teman belajar NLP practitioner. Ini biasanya kalau offline tadi sudah disampaikan waktunya 2 hari. Seharinya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kurang lebih. Lalu teman-teman mendapatkan certified NLP practitioner. Nah, setelah belajar NLP practitioner, tahapan yang kedua teman-teman, dan saya sudah mengambil semuanya alhamdulillah. Tahapan yang kedua NLP master. Ini sama juga kurang lebih 2 hari. Lalu tahapan yang ketiga untuk menjadi seorang NLPer dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat orang lain. Tahapan yang ketiga disebut dengan tahapan NLP trainer, dan juga saya juga mengambil NLP coach ya di NCA, Neuro Linguistic Programming Coach ya. Nah, seperti itu. Karena hari ini sangat singkat, kita ambil yang penting-penting aja. Nah, lalu apa kaitannya teknik-teknik yang bisa kita lakukan di NLP ini? Nah, ini ya. Ini 30 menit terakhir baru kita kasih dagingnya. Tadi hanya sebagai prolog
agar kita bisa memaknai lebih dalam maksud dari NLP. Ini ya. Teknik di NLP ada teknik-teknik, ada 4 pilar dan juga ada presuposisi ya. Nih, presuposisi. Jadi teman-teman para pemirsa yang saya hormati, grup Guru Dasyat Nusantara, di dalam NLP ini ada 21 presuposisi ini ya, atau 21 asumsi dasar. Dan di dalam NLP ada 4 pilar, NLP. Nah, di antara 4 pilar itu pertama ada yang disebut dengan pilar building the rapport. Apa itu building the rapport? Building the rapport adalah membangun kedekatan. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita senantiasa diajarkan dalam pedoman hidup kita bahwa kita sebagai makhluk hablum minan nas dan hablum minallah. Nah, hablum minallah ini kita kerjakan amal ibadah kita sudah tahu semua ya. Dari mulai puasa, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, itu dalam rangka kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang abid, menjadi seorang yang menjalankan perintah Allah dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita. Itu hablum minallah. Nah, sedangkan hablum minannas itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, dalam NLP ini, di dalam 4 pilar ini di NLP itu ada yang disebut dengan building the rapport. Bagaimana bisa membangun kedekatan kepada seseorang, itu diajarkan di sini di NLP ini. Nah, lalu yang kedua, tahap 4 pilar yang kedua ya. Di NLP ini ada yang disebut dengan FAKOK ya. Bahwa setiap orang itu memiliki submodality. Di sini ada Bu Apong, ada Bu Kisni, ada Pak Muhammad Sobar dan teman-teman semua. Di antara orang yang menyimak di sini dan kita semua, kita tahu bahwa dalam submodality kita memiliki minimal 3 yang harus kita tahu. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ada juga olfactory dan gustatory ya. Di situ artinya kalau kita sedang mengajar buat seorang guru atau kita sedang berinteraksi dengan orang lain itu memiliki modalitas dia senang atau tidak untuk kita lakukan komunikasi, termasuk dari bahasa-bahasa tadi ya, bahasa visual, bahasa auditory dan bahasa kinestetik gitu. Nah, di antara 4 pilar juga di NLP ini ada yang disebut dengan pribadi yang fleksibel. Jadi kita kalau mau sukses, dikatakan dalam NLP ini, kita menjadi pribadi yang fleksibel. Fleksibel terhadap hal-hal yang bisa fleksibel. Tetapi kalau dalam konteksnya agama, hal-hal yang bersifat sudah akidah, itu menjadi pilihan kita yang tidak bisa ditolerir. Itu di antara pilar NLP. Nah, di NLP, di antaranya selain 4 pilar, kita juga bahas ada 21 asumsi atau 21 presuposisi. Presupposition in NLP. Ada 21. Ini banyak banget. Kalau dijelaskan dalam waktu kurang 25 menit lagi khawatir tidak cukup. Saya mengambil minimal 2 aja ya. 2 aja dari asumsi-asumsi dasar sebagai seorang yang telah belajar NLP. Di antaranya adalah di asumsi dasar NLP ini, 1 dari 21 asumsi dasar NLP ada yang disebut dengan the map is not the territory. The map is not a territory. Jadi peta itu bisa jadi bukan dari teritori yang sebenarnya. Biar gampang memahaminya, coba kita berinteraksi ya. Nanti silakan rekan-rekan, ini alhamdulillah ada 5 orang. Nanti juga bisa dilihat siaran ulangnya atau rekamannya bagi yang tidak bisa melihat secara langsung pada hari ini. Silahkan ketik di kolom chat. Ketik di kolom komentar teman-teman semua. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman jika saya membuat status baik di WA atau status di IG atau status di FB ya. FB saya @mahfudroji. Misalnya saya buat status. Mohon maaf ya, ini hanya sebagai gambaran aja untuk memaknai asumsi yang pertama ya. The map is not a territory. Orang-orang tahu bahwa saya menjadi seorang trainer. Saya adalah trainer di grup Guru Nusantara ya. Saya trainer GGDN
Dan kalau misalnya teman-teman lihat di FB, di IG saya, alhamdulillah saya juga banyak diberikan kemudahan untuk memberikan inspirasi, motivasi di beberapa sekolah. Orang lain tahu insya Allah saya sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang pribadi baik. Tetapi tiba-tiba saya membuat status di IG, di WA, di FB. Statusnya seperti ini. Mohon maaf, ini hanya buat pembelajaran aja. Statusnya seperti ini. Anjing, anjing, anjing gitu. Saya membuat status seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ketika saya membuat status seperti itu, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Yo, silahkan ditulis di kolom chat. Silakan Bu Kisni, Pak Muhammad Sobar, Mbak Apong, Mbak Fitri. Ketika saya menulis kata-kata tadi ya di status, anjing, 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 kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Silakan. Kok Coach Oji tiba-tiba menulis status kayak begitu ya? Nah, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Ini kita sedang simulasi pada asumsi yang pertama di dalam asumsi dasar NLP. The map is not the territory. Peta itu bisa jadi bukan bagian dari teritori yang sebenarnya. Ya, apa kira-kira? Ada yang mau share? Ada yang mau berpendapat? Mudah-mudahan jaringan internet saya nggak low ya, nggak error dan masih terdengar ya suara saya. Lemes banget kayak orang puasa ini. Oh iya, insya Allah kita puasa ya. Oke, baik, saya kasih bocorannya. Ini biasanya orang-orang NLPer itu sering membuat status yang kira-kira membuat orang lain jadi bingung gitu ya. Ini apa sih yang mau diomongin gitu? Kenapa sih bikin status yang nggak pas gitu ya? Diulang. Jadi ceritanya begini. Kalau misalnya saya pakai Pak Muhammad Sobar ya, Pak Muhammad Sobar dari Pekalongan, ini sebagai simulasi aja. Kita tahu Pak Muhammad Sobar adalah orang yang baik, seorang guru yang berprestasi, seorang alim ulama, seorang yang memiliki akhlak baik di masyarakat di Pekalongan misalnya. Orang lain tahu seperti itu bahwa Pak Sobar adalah orang yang baik. Nah, tiba-tiba sama nih ceritanya ya, seperti saya Pak Sobar ini sebagai ilustrasi aja. Tiba-tiba mohon maaf Pak Sobar membuat status di WA. Oh, ini ya. Ini dari Pak Muhammad Sobar. Perkataan itu sungguh tidak mendidik, bahkan sangat tidak mendidik bagi seorang trainer. Nah, betul. Itu yang muncul dari Pak Sobar. Kenapa? Kok tiba-tiba Coach Oji sebagai seorang trainer dari grup Guru Dahsyat Nusantara lagi, kok membuat status yang tidak enak didengar, tidak enak dibaca? Anjing, 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 astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Yang lain bagaimana? Biasanya yang lain juga sama tuh. Ini ada apa dengan Coach Oji nih? Wah, udah dikeluarkan aja dari tim trainer GGDN karena kata-katanya nggak sopan itu di status. Kok? Aduh, jaringannya. Oh, error ya. Mudah-mudahan yang lain bagaimana? Apakah jaringan saya error atau di jaringan teman-teman error? Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Ini udah ngomong 1 jam berapi-api nih. Bahkan berair-air ya. Bukan berair-air karena banyak ludahnya. Ya, kita lanjutkan. Nanti kalau error, mohon dibantu teman-teman admin dari GGDN diinformasikan. Mungkin saya cari tempat yang lebih kondusif lagi. Nah, orang melihat status saya tulis kata-kata yang tidak tepat, menyebutkan salah satu hewan dengan kata-kata itu ya, anjing, 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 astagfirullahaladzim. Wah, ini Coach Oji, kok seorang trainer seperti itu sih, tidak mendidik, bahkan tidak etis bagi seorang trainer berkata seperti itu, kan gitu. Mungkin juga dari Mbak Kisni ya, Mbak Kisni Purwati juga mungkin berpendapat, kok trainer kayak gitu sih bahasanya. Wah, ini nggak bener nih. Pasti lagi ada masalah nih trainer Coach Oji nih. Wah, semua orang menghujat, semua orang menjelek-jelekan. Itu sebuah hal yang tidak bagus di dalam perkataannya. Oh, tapi tenang dulu. Bisa jadi saya membuat status itu karena apa? Karena mungkin saya habis dikejar-kejar sama anjing gitu ya. Saya lagi olahraga,
Oh jelas, oke terima kasih Pak Sobar, jelas ya. Saya sedang jogging, sedang lari pagi, sedang olahraga. Mbak Mega Puspitasari terdengar jelas. Oke terima kasih Mbak Mega. Oke saya sedang olahraga. Oh sebentar Pak ya, saya teman-teman sebentar, saya ke belakang dulu sebentar. Oke ya, mohon maaf kalau di rumah lagi seru sama anak-anak ya. Nah, saya membuat status dengan menyebutkan anjing anjing anjing. Itu karena saya buat status saya lagi jogging, saya sedang jogging, saya sedang lari, sedang olahraga, tiba-tiba saya dikejar-kejar anjing. Ya udah aja saya bikin status anjing anjing anjing. Nah, kan beda konteksnya ya. Oh, ternyata Coach Oji habis dikejar-kejar anjing dan dia sedang memarahi anjing yang mengejarnya gitu kan. Kan begitu. Artinya apa? Dari 21 asumsi dasar, satu aja kita bisa kuasai. The map is not the territory. Peta itu bisa jadi bukan maksud dari teritorinya. Saya membuat status dengan kata yang gak sopan seperti itu, bukan saya berarti berkata-kata yang jelek ya. Tapi karena memang saya sedang dikejar-kejar sama anjing begitu. Nah, artinya apa teman-teman? Nah betul ya. Terima kasih Mbak Kisni Purwati. Tergantung tafsiran seseorang dari konotasinya. Iya betul, betul banget Mbak Kisni. Ya. Tafsiran seseorang itu adalah mapping. Nah, mapping itu adalah tafsiran seseorang. Jadi masing-masing orang itu memiliki tafsir yang berbeda terhadap status yang tadi saya buat. Nah alhamdulillah ini salah satu ilmu paradigma berpikir. Oleh karena itu teman-teman yang sudah belajar NLP walaupun sangat singkat di Facebook grup Guru Dasar Nusantara GGDN, kita sekarang lebih dewasa. Kita bisa memiliki pola pikir, oh ternyata di NLP kita diajari lagi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memiliki paradigma hidup ya. Jadi tergantung tafsir seseorang. Nah, the map is not the territory. Tafsiran seseorang itu memiliki beda-beda. Ada yang memiliki tafsiran konotasi, ada yang memiliki tafsiran denotasi atau tafsiran yang bagus. Nah, dalam Islam kita tahu ya bahwa kita senantiasa diajarkan untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sekitar, berbaik sangka kepada siapapun. Ya, husnuzon billah, husnuzon kepada Allah. Nah, di dalam NLP juga sama. Tadi di teknik NLP, dimasuk ke sini ya. Selain 21 asumsi, saya langsung aja. Di NLP kita juga belajar beberapa teknik. Di antaranya teknik framing, reframing. Tadi sudah saya singgung sekilas. Framing, reframing. Framing adalah makna. Framing adalah makna yang kita berikan terhadap respon apapun yang kita dapatkan dari luar. Framing. Lalu kita bisa lakukan reframing, membingkai ulang, membuat makna ulang agar terdengar lebih bagus, agar lebih bisa dimaknai dengan lebih positif. Contoh kan seperti tadi ya. Coach Oji kok bikin status kasar kayak gitu. Itu kan maknanya makna konotasi ya, kata Mbak Kisni Purwati. Itu maknanya nggak bagus ya. Nah, tapi saya memiliki makna lain. Oh, orang saya habis kejar-kejar anjing kok nggak masalah gitu ya. Makanya saya minta maaf. Oke teman-teman, saya mau maaf ya. Status tadi itu karena saya memang habis dikejar-kejar sama si guguk itu. Oke, kan masalah selesai. Nah, di framing reframing ini membuat kita dalam menjalani hidup, dan saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah belajar NLP ini. Akhirnya apapun yang terjadi pada kondisi dari luar kepada kita, ya kita maknai dengan makna yang bagus, makna yang baik. Kita reframe ulang. Contoh misalnya ini ada nggak di sini Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah memiliki anak? Ya ada ya. Anaknya 4, kecil-kecil gitu kan. Pasti di rumah kan berantakan, apalagi ketika menjelang sahur, habis taraweh, habis buka bersama di rumah tuh. Wah, berantakan banget ya. Ini sebagai
sebagai seorang ayah atau ibu, kita kan pengennya ngomel ya. Ini rumah kapan sih rapinya gitu. Berantakan melulu ini, kok berantakan terus. Itu kan frame ya. Frame bingkai yang ada dalam pikiran kita. Ini rumah berantakan terus, anak-anak nggak bisa diatur karena lari-larian terus, berisik terus. Nah, itu namanya frame yang muncul dalam pikiran kita terhadap dunia luar yang kita lihat. Nah, karena kita sudah belajar NLP, lakukan reframing. Oh, Masya Allah, luar biasa. Anaknya Bu Kisni ada 5. Oke, semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi qurrata ayun, ya, penyejuk mata bundanya. Amin ya rabbal alamin. Ini apalagi anaknya 5 ya. Rumah berantakan, anak-anaknya kalau habis buka puasa kayaknya sudah diatur. Itu kan makna yang muncul. Nah, segera lakukan reframing. Katakan seperti ini. Contoh. Ini rumah berantakan nih sama anak-anak nih. Habis buka puasa bukannya diberesin, berantakan. Ibu pulang dari ngajar dari sekolah berantakan. Berantakan terus, apalagi anaknya masih bayi-bayi, ada yang kelas 1 SD, ada yang TK, kecil-kecil semua. Kita kan Pak Muhammad Sobar. Iya benar, Master. Cuman orang mayoritas menilai dari segi zohirnya aja. Oke. Menurut Bapak salah tidak atau orang menilai seperti itu, Pak? Oke, nggak masalah. Jadi Pak Muhammad Sobar, kalau ada orang yang menilai status saya nih, Coach Oji kok membuat status kayak gitu, akhirnya saya dinilai negatif, nggak masalah. Orang lain memiliki penilaian masing-masing. Ya, silakan orang lain mau menilai kita seperti apa, silakan, nggak masalah. Yang penting kita husnuzon, kan kita sudah tahu ya, kalau Allah ingin mengangkat derajat kita, tidak ada satupun makhluk, tidak ada pun satu manusia yang bisa menghalanginya. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita berusaha menjadi orang yang memiliki derajat tinggi, tapi karena kita memiliki niat yang buruk, selalu suuzon, selalu memiliki kegiatan yang tidak baik, maksiat dan lain sebagainya, dengan seusaha maksimal apapun, kalau kita mau menangkat derajat kita dengan kondisi kayak gitu, kalau enggak diizinkan oleh Allah, bahkan kita akan menjadi orang yang terhina. Nauzubillah min zalik. Jadi Pak Muhammad Sobar, kalau misalnya ada orang yang menilai seperti itu diserahkan kepada individu masing-masing. Karena kan tadi ya, kita kembali kepada presuposisi yang pertama di dalam NLP dari 21 presuposisi. Apaan sih presuposisi? Presuposisi adalah asumsi dasar. Itu kan asumsi. Orang lain memiliki mapping ya. Ingat, the map is not a territory. Peta itu bisa jadi bukan bagian dari teritori yang sebenarnya. Apa yang dipikirkan sama orang terhadap diri kita, ya udah nggak masalah. Karena dia memiliki penilaian seperti itu, dia melihat zohirnya aja, ya nggak masalah Pak. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tinggal bagaimana kita meluruskannya. Karena kita sedang belajar paradigma berpikir, karena kita sedang belajar bagaimana memaknai hidup agar lebih bermakna, dengan salah satunya dengan menggunakan pendekatan ilmu NLP, apalagi kalau digabungkan dengan Al-Quran dan hadis atau ilmu dari agama Islam ini. Masya Allah, keren banget ya. Nggak apa-apa Pak Muhammad Sobar, tidak masalah. Mau benar atau tidak penilaiannya diserahkan ke masing-masing, karena mereka memiliki mapping, mereka memiliki paradigma berpikir, mereka memiliki tafsiran tersendiri terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka rasakan. Ya, kita kembali yang tadi nih, kita sedang belajar dari banyak teknik di NLP. Kita belajar teknik framing, reframing. Tadi kasusnya adalah kita melihat rumah berantakan terus karena anak-anak. Kan frame yang muncul kita sebagai orang tua, frame-nya kan negatif biasanya ya. Aduh, berantakan terus rumah. Aduh, ini kapan rapinya nih rumah. Ya, apalagi emak-emak ya, the power of emak-emak hebat ya. Emak-emak itu multitasking kan. Kalau dalam grafologi itu emak-emak biasanya tulisannya itu tulisan lepas. Multitasking. Dalam satu waktu yang bersamaan bisa dilakukan 2, 3, 4, 5 pekerjaan. Sambil persiapan buka bikin kolak, dia sambil nyuci baju, juga yang bersamaan dia sambil nyapu, waktu yang bersamaan dia juga sambil ngayunin anaknya yang bayi, di waktu yang bersamaan dia juga harus nyetrika. Masya Allah ya, itu multitasking ya Bu Kisni ya, mama ya. Nah, terkadang kalau kita melihat kondisi rumah berantakan dengan anak-anak kan negatif yang muncul.
Akhirnya kitanya maunya marah aja. Nah, dalam NLP kita diajar framing, reframing. Kalau ada bingkai yang negatif muncul dalam pikiran kita, lalu segera lakukan reframing. Membingkai membuat makna yang berbeda dengan makna yang baik. Misalnya seperti apa? Ini tiap hari rumah berantakan nih sama anak-anak kecil nih. Wah, anaknya yang satu masih bayi, yang anak yang kedua baru SD, anak yang ketiga baru usia 3 tahun. Wah, berantakan terus. Nah, kita sebagai orang tua yang telah belajar NLP langsung lakukan reframing. Seperti apa? Bikin makna yang baru. Alhamdulillah, rumah berantakan, anak-anak aktif, anak-anak lari ke sana, lari ke sini. Berarti mereka sehat. Kalau rumahnya rapi, tapi ternyata anak-anak pada sakit, nggak ada aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di rumah, kan kita jadi sedih sebagai orang tua, gitu ya. Nah, kalau konteksnya sebagai seorang guru, framing reframing ya, framing reframing. Kita menemukan di kelas misalnya, baik kelas offline maupun online. Alhamdulillah sekarang sudah pada offline ya. Offline 100% insya Allah, mudah-mudahan habis lebaran kita doakan tidak ada lagi COVID, semuanya PTM 100% di sekolah dan semuanya bisa kembali belajar seperti dulu, tidak ada COVID ketika pertama kali. Nah, misalnya framing yang terjadi dari seorang guru ketika kita mengajar. Di kelas gaduh. Kita baru buka pintu, siswa sudah berisik. Kita baru membuka pelajaran, baru mau menjelaskan materi, siswa sudah sangat bersemangat. Bu guru, di penjelasan materi yang kemarin saya masih belum mengerti. Tolong jelaskan materi ini. Kita belum mengajar, siswa yang di belakang sudah gaduh. Bu guru jangan ngajar dulu. Sebaiknya Bu Guru lakukan ice breaking dulu di depan. Kita senam Pokemon, kita lakukan ice breaking, kita senam otak begitu ya. Kita kan berpikir frame yang muncul dari seorang guru, apalagi kalau kita belum belajar NLP dan apalagi kalau kita kadang-kadang menjadi seorang guru yang pemarah ya. Sepertinya di sini nggak ada guru yang pemarah ya. Bismillah. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Ini kok anak siswa nggak sopan gitu ya. Saya baru masuk kelas, udah dituntut minta ini, minta itu. Minta dijelasin materi ini, minta dijelasin pelajaran itu. Karena pelajaran belum dimulai, kan gitu. Itu frame yang muncul dalam diri kita. Langsung segera lakukan reframing. Bagaimana reframingnya? Oh, alhamdulillah ini siswa-siswa saya di kelas aktif. Siswa saya di kelas orangnya energik. Siswa-siswanya sangat bersemangat. Nah, ketika kita memiliki reframing dengan seperti itu, ketika kita masuk kelas, kita akan lebih enjoy karena jiwa kita, semangat kita sudah satu frame, satu bingkai apa yang dibingkai oleh pikiran siswa kita. Tapi kalau kita masih membingkainya dengan kalimat yang negatif, dengan kata-kata yang malah semakin kita membuat kondisi nggak kondusif, yang terjadi akan seperti itu. Dasar kamu siswa yang nggak tahu diri, siswa yang nggak ada adabnya, siswa yang nggak ada akhlaknya. Kalau guru masuk, kamu harusnya tenang dulu. Kalau guru masuk, harusnya kamu dengerin dulu. Jangan langsung ngomong kayak gini. Oh, akhirnya dimarah-marahin itu murid. Ya udah, akhirnya besok-besok murid-murid kagak mau lagi diajar sama guru itu. Akhirnya anak murid itu lapor ke orang tuanya. Kebetulan orang tuanya korlas atau komite. Akhirnya komite melaporkan ke kepala sekolah. Akhirnya kita dievaluasi, kan kita nggak mau seperti itu ya. Ya, bismillah. Nah, dalam Islamic tadi ya, kita memiliki guidance, memiliki arahan, memiliki manhaj hidup, ada Al-Quran dan hadis. Di situ kita dikatakan fasobrun jamil, fasobrun jamil. Kita menjadi seorang yang kesabarannya itu cantik. Kesabaran itu nggak ada batasannya ya. Sebagai seorang guru, hai anak-anak, diam nggak kamu? Kita mau ujian sebentar lagi. Pak Guru cuma ada 2 kesabaran ya. Sabar yang pertama sudah habis, sehingga tinggal sabar yang terakhir nih. Kalau misalnya kesabaran yang terakhir ini sudah habis, nanti kamu akan Pak Guru apakan? Oh kan itu nggak boleh. Jadi ancaman, jadi diktator. Akhirnya guru tidak dijadikan favorit. Apapun yang disampaikan pembelajaran dari guru itu, kalau siswanya sudah memiliki mental block, kalau siswanya sudah memberikan label ke guru kita, guru killer, guru yang nggak asik, guru yang tidak menjadi contoh buat murid-muridnya,
akhirnya pembelajaran tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita nggak seperti itu. Ya, kita baru dapat satu asumsi ya dari 21 asumsi. Saya akan berikan lagi yang berikutnya dari 21 asumsi atau presupposition from NLP. Di antaranya yang kedua yaitu mind, body, and soul is one system. Tadi sudah disinggung di awal, saya akan perdalam lagi. Apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh dan juga akan direspon oleh jiwa, oleh semangat, ya, oleh soul dalam satu kesatuan. Mind, body, and system is one. Mind, body, and soul is one system. Pikiran, tubuh, dan jiwa itu satu sistem yang tidak bisa diputus. Ya. Apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh dan juga akan direspon oleh semangat kita. Seperti kisah yang tadi ya. Seperti kisah yang tadi, 2 orang kakek dan 2 orang sales. Kalau dia merespon apa yang menjadi dirinya pada saat ini di kondisi yang usianya setua 130 tahun, dia akan menangis. Kenapa? Karena dia memilih pola-pola bahasa. Pola bahasa adalah bagian dari doa. Pola bahasa, pilihan kata adalah bagian dari mindset. Aduh cu, kakek sudah tua, kakek sudah nggak bisa lihat, kakek udah nggak bisa mendengar. Kayaknya kakek tidak akan lama lagi akan meninggalkan kamu. Karena kakek akan meninggal dalam waktu dekat. Akhirnya nangis itu kakek. Akhirnya lemas, badannya lemas, kepalanya menunduk, matanya berair, dan hidup sudah tidak ada makna lagi. Tidak ada semangat lagi ketika dia menceritakan dengan pola-pola bahasa seperti itu. Ya, apa yang dipikirkan dari kata-kata itu akan direspon oleh tubuh. Tubuh si kakek akan lemas, akan lunglai, kepalanya akan menunduk, matanya akan berair, dan jiwanya, semangatnya akan menurun. Ya, tapi ketika kakek itu dia berpikir dan dia menggunakan pola-pola kata bahasa yang baik. Dulu ketika kakek itu menjadi pejuang 45, kakek bersemangat. Kakek selalu paling depan ketika melakukan penyerangan terhadap para penjajah. Meskipun kakek hanya bermodalkan bambu runcing, karena kakek yakin apa yang kakek lakukan adalah bagian dari ibadah, kakek bersemangat. Nah, ketika dia menceritakan seperti itu, meski usianya 130 tahun, badannya akan tegak, matanya akan senyum, dan dia akan bersemangat, dan jiwanya pun akan merasakan seakan-akan pada kondisi masa penjajahan dulu. Ya, semangat dia melawan penjajah. Nah, seperti itu ya. Mind, body, and soul is one system. Apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh dan juga akan direspon oleh semangat kita. Ya. Itu presupposisi yang ada di NLP. Nah, di NLP juga banyak teknik-teknik. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ini ada banyak teknik nih. Ada passing leading, ada yes set question, ada chunking. Nah, teman-teman mau bahas yang mana? Ada mau milih? Ini request. Atau kalau ada mau bertanya silakan. Biar kita ada interaksi. Oke, jelas ya sinyalnya ya. Mbak Mega terdengar. Oke. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau sharing. Kalau tidak ada, kita lanjutkan 2 menit lagi. Setelah itu akan kita tutup. Oke, baik. Oke, yang terakhir, kalau ada yang mau bertanya langsung di kolom chat aja ya, di kolom komentar. Baik, yang terakhir, kurang lebih 2 menit lagi. Nah, salah satu teknik di NLP, ada banyak teknik ya. Tadi framing, reframing sudah. Mau passing leading atau mau yes set question. Oke, saya ada atau mau teknik chunking. Teknik chunking adalah teknik menyederhanakan atau membuat informasi lebih terstruktur. Ini bagus juga, tapi ini butuh dijelaskan dalam waktu 20 menit ya kurang lebih. Saya pakai teknik yang ini aja ya. Yes set question. Yes set question. Yes set question adalah salah satu teknik di NLP, di Neuro Linguistic Programming, untuk memberikan instruksi kepada murid kita
kepada anak-anak kita atau kepada pun orang yang kita sedang mau leading. Nah, misalnya karena di sini adalah grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN, saya berpikir ini adalah insya Allah semuanya ada seorang guru. Ya, ada seorang guru ingin mengajak muridnya agar lebih rajin mengajar, mempelajari, memperdalami ilmu matematika misalnya. Tapi anak ini nggak mau belajar matematika. Aduh, matematika sulit Bu Guru. Matematika itu selalu aku dapat nilai jelek Pak Guru. Pokoknya aku benci matematika. Biasanya ada aja siswa seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru yang belajar NLP pada hari ini, kita kasih teknik yang namanya yes, set, question. Yes, set, question. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab yes, yang dijawab iya ya oleh siswa kita. Yes, set, question. Sehingga kalau misalnya 3 kali dia menjawab iya Pak Guru, betul Pak Guru, nanti di akhir kita bisa langsung leading. Kita bisa nasihati siswa tersebut agar rajin belajar matematika. Contohnya seperti itu. Misalnya gini, siswa itu berkata ke gurunya, Pak Guru, Bu Guru, aku nggak mau belajar matematika. Pak Guru, Bu Guru, matematika itu susah, aku jadi jelek nilainya. Dan aku selalu remedial di matematika. Oke, saya guru yang telah belajar NLP. Kita gunakan teknik yes, set, question. Dek, matematika tadi menurut kamu susah ya? Betul? Betul Pak Guru. Tapi kamu mau kan suatu saat nanti dapat matematika nilainya bagus? Mau kan? Mau Pak Guru. Kamu bisa kok belajar matematika. Dan kamu nanti kan mau naik kelas. Sebentar lagi PAT, penilaian akhir tahun. Sebentar lagi ujian kenaikan kelas. Kamu mau dong naik kelas? Mau kan? Mau? Mau Bu Guru. Nah, oleh karena itu, yuk belajar matematika lebih semangat. Dari dasar lagi nggak apa-apa, masih ada waktu. Apalagi nanti libur Idul Fitri, kamu belajar lagi dari dasar ya. Nanti akan dikasih tugas untuk mempermudah kamu. Mau kan belajar matematika? Mau Bu Guru. Mau kan lebih semangat lagi untuk mempelajari dari dasar? Mau Bu Guru. Nah, itu ya. Yes, set, question. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab iya sama murid kita. Jangan memberikan pertanyaan yang dijawab tidak. Ya, contoh. Dek, kamu tadi belajar matematika susah ya? Iya, susah. Kamu mau apa tidak? Nanti naik kelas. Kalau anaknya dia cuek gitu ya, tidak naik kelas juga nggak masalah Bu. Ini repot ya. Makanya nggak boleh kasih pertanyaan dengan opsi tidak. Dek, nak, sebentar lagi ujian sekolah loh. Sebentar lagi kamu kenaikan kelas loh. Sebentar lagi kamu harus masuk fakultas loh, misalnya kayak gitu buat yang SMA. Kamu mau apa tidak belajar matematika lebih semangat lagi? Itu nggak boleh dalam NLP. Kenapa? Kalau dia milih opsi tidak, kan repot. Baper kita menjadi seorang guru. Tidak Bu Guru, aku tidak mau belajar matematika, biarin aja. Ini kan repot. Akhirnya kita marah, akhirnya kita baper sebagai seorang guru. Nah, terus gimana dong solusinya? Tadi berikan 3 pertanyaan yang dijawab yes, ya yes set question. Nah, kamu kan sudah kelas 6. Kamu mau dong nanti lulus dari kelas 6 SD ini diterima di sekolah yang kamu inginkan, sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah yang kamu idam-idamkan, mau kan? Mau Pak Guru. Kamu kan sudah kelas 6 nih. Pasti mau suatu saat nanti orang tua kamu hadir di acara perpisahan, kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Mau dong? Iya, mau. Betul kan? Kamu suatu saat nanti akan meneruskan cita-cita Bapak Ibu guru. Karena sekolah ini banyak sekali alumninya yang telah sukses menjadi orang-orang terkenal di Indonesia ini. Betul kan kamu mau seperti mereka yang telah sukses? Mau Pak Guru. Nah, oleh karena itu, agar kamu sukses, agar kamu menjadi lulusan terbaik, mulai saat ini dan seterusnya, belajar lebih semangat lagi ya. Mau kan menjadi orang sukses? Mau Pak Guru. Betul kan? Betul. Nah, itu. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul terus. Jadi dari alam bawah sadarnya, dia akan bersemangat. Ingat pikiran bawah sadar, ingat alam bawah sadar itu mempengaruhi 88% terhadap perkembangan, terhadap tindak tanduk, terhadap prestasi peserta didik kita. Oke, alhamdulillah sudah jam 15 lewat. Apakah ada pertanyaan? Saya cek dulu. Oke, kalau tidak ada, karena saya bersiap-siap ada acara pesantren kilat di salah satu masjid di sekitar Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Buat yang di sekitar Jakarta Selatan, kalau mau hadir silakan. Kita akan terapkan insya Allah ilmu-ilmu NLP ini di acara pesantren kilat. Apalagi Islamic NLP ya, digabungkan antara
keilmuan NLP dengan hikmah-hikmah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Riswanto, CEO atau founder dari grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, para hadirin sekalian. Semoga Islamic NLP yang telah tadi di-sharing disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang dipraktekkan. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu guru di sini dan murid-murid yang diajarkan itu menjadi amal timbangan terberat dan akan mencari ketika kita di yaumil akhir untuk dibawanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sesungguhnya orang ketika meninggal dunia itu terputus semua amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah al ilmu yantaba'u bihi, dan yang ketiga adalah waladun sholih yad'u lahu. Ini ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi amal ibadah, amal jariyah yang senantiasa mengalir terus buat Bapak Ibu guru semua, para hadirin yang saya hormati. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai nanti menunggu di hari terakhir sampai dengan 30 atau sampai awal bulan Syawal. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk senantiasa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Sekali lagi, sukses selalu buat GGDN, berkah selalu, jaya selalu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.